Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan yang kedua ini melanjutkan tentang pembicaraan kemarin. Wa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Dalam satu nasihat, sebaik-baik orang beriman yang berjalan di permukaan bumi ini adalah yang bisa mentafakuri dan yang bisa mentadaburi ayat-ayat kauniyahnya dan ayat-ayat kauliyahnya. Dengan demikian mereka selalu terbimbing oleh perintah Allah dan nasihat orang suci, bahwasanya hukum-hukum kauniyahnya dan hukum-hukum kauliyahnya, langit, bumi, dan apa di antara keduanya, itulah ayat-ayat kauniyahnya. Ayat-ayat kauliyahnya berkenan tentang masalah kitab suci yang Tuhan telah berikan kepada umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Nah, dalam kitab suci itu Allah telah memberikan dan menjelaskan bahwa hukum manusia, hukum tumbuhan, hukum hewan, hukum segala makhluk yang Tuhan telah ciptakan. Istilah saya dalam pendekatan secara akademis itu dikatakan dengan meta bio geoscience. Dalam istilah dalam pembaharuan dalam pengertian kebijakan manusia, kearifan manusia, saya istilahkan dengan meta bio geopolitik. Contoh menghadapi tentang pandemi COVID-19. Jamaah yang kami muliakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya muliakan. Contoh pada hari ini kita berhadapan dengan suatu ujian yang luar biasa besar. Dan saya ingatkan dan kita ingatkan bersama pada tahun 1972 telah ada kesepakatan yang dibangun oleh PBB tentang pelarangan senjata biologis, dan hari ini kelihatannya ada satu hal yang sangat fundamental untuk kita bahas. Nah, saya menarik benang merah berdasarkan perspektif Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, silih berganti siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis Muslim, bahwa jika wabah melanda umat manusia, maka itu adalah menjadi laknat bagi orang yang menentang kebenaran, alias adalah orang kafir. Tetapi itu adalah rahmat bagi orang beriman. Sekiranya ada orang beriman yang meninggal pada waktu wabah itu melanda, sebagaimana corona ini, maka mereka tergolong mati syahid. Itu hadis riwayat Muslim. Yang saya ketahui hadis riwayat Tabrani disebutkan juga bahwa pada akhir zaman nanti akan banyak wabah yang melanda manusia, sehingga banyak manusia yang mati mendadak karena persoalan wabah itu, seperti contohnya corona hari ini. Nah, tetapi tidak bagi umatku, yaitu orang yang beriman, khususnya adalah orang-orang yang mengakui Nabi Muhammad SAW, bahwa tidak bagi umatku sepanjang mereka menjaga wudhunya. Kita ketahui 3 bulan yang lalu Presiden Xi Jinping pernah melihat umat Islam yang ada di Wuhan. Mengapa umat Islam justru tidak ada yang terkena wabah? Nah, katakanlah seperti itu. Akhirnya dia perhatikan ternyata umat Islam itu adalah mereka berwudu. Nah, kita tahu bahwasanya dengan wudu itu dalam prinsip agama Islam itu adalah keterjagaan kesucian lahir dan batin, mulai tangan, mulai kemudian muka, dan sebelumnya juga adalah berkumur, hidung dan seterusnya, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki, semua dibersihkan dengan air guna mensucikan lahirnya. Bahkan sebelumnya umat muslim itu adalah mereka adalah mandi, sehingga tersucikanlah diri mereka secara fisik. Nah, artinya apa? Barangkali inilah sehingga protokol COVID-19 itu mewajibkan cuci tangan dan seterusnya, dan Xi Jinping dan seterusnya. Tapi saya bertanya kepada kita semuanya, pernahkah Presiden Xi Jinping itu sendiri dia itu menutup mulut